Assalamualaikum. Selamat datang kembali di kelas geografi bersama Ibu Dewi. Nah, minggu yang lalu Ibu kan sudah ngasih gambaran ya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, hari ini kita akan memasuki materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tapi, sebelum kita mengetahui tentang posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita harus tahu dulu nih tentang seluk-beluk Indonesia. Jadi, di pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang letak Indonesia, luas Indonesia, juga batas-batas dari negara Indonesia. Nah, untuk uraiannya ya, letak Indonesia yang harus kalian ketahui itu ada 3. Ada letak astronomis, letak geografis, juga letak geologis. Sementara untuk luas Indonesia yang harus diketahui adalah luas daratan dan luas perairannya. Dan kita juga harus tahu batas Indonesia itu sampai mana, baik batas darat, batas laut, dan batas udara. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang letak astronomis Indonesia. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu letak astronomis. Jadi, letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kita lihat sekarang peta Indonesia ya. Ini adalah wilayah Indonesia. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang berada di 0 derajat, baik itu lintang utara maupun lintang selatan. Sementara untuk negara Indonesianya sendiri itu membujur dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Juga melintang dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis dari Indonesia. Nah, jika kita lihat dari peta, ya, dilihat dari garis khatulistiwa, negara Indonesia itu kebanyakannya wilayahnya berada di lintang selatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dampak dari letak astronomis. Seperti kita pernah pelajari ya dulu waktu di SMP, letak astronomis ini sangat mempengaruhi tentang kondisi iklim suatu negara. Nah, sekarang Indonesia nih. Indonesia kan berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, di mana itu adalah iklim rendah dan dilalui garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Seperti yang kita ketahui, iklim tropis itu hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, karena Indonesia berada di lintang rendah dan dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga matahari bersinar sepanjang tahun. Oleh karena itu, suhu udara di Indonesia itu selalu tinggi, selalu di atas 18 derajat Celcius. Maka negara kita tuh selalu panas ya. Apalagi negara kita ini adalah negara kepulauan. Sehingga karena suhunya yang tinggi, maka kelembaban juga tinggi karena banyak penguapan. Menyebabkan curah hujan di Indonesia juga tinggi. Nah, sementara dampak yang ketiga itu adalah dampak dari garis bujur ya. Karena Indonesia itu melintang dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah, juga wilayah Indonesia Timur. Sekarang kita memasuki letak geografis Indonesia.
sih letak geografis itu? Jadi letak geografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah lain yang ada di permukaan bumi. Nah, ini adalah wilayah Indonesia ya. Kita lihat, jika dilihat dari peta ini, Indonesia posisinya jika dibandingkan dengan lain gimana nih? Nah, jadi secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia ada di sebelah utara, juga benua Australia yang ada di sebelah selatan. Selain diapit oleh dua benua, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Sehingga Indonesia berada di posisi strategis nih persilangan dari benua Asia menuju benua Australia dan dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih dampak dari letak geografis Indonesia. Jadi, karena Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, juga di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ada beberapa dampak terhadap Indonesia. Yang pertama, yaitu mempengaruhi proses terjadinya hujan. Nah, seperti kita ketahui ya, hujan di Indonesia itu dipengaruhi oleh angin muson ya. Jadi angin muson ini ada muson barat dan muson timur. Muson barat itu berhembus dari benua Asia menuju benua Australia, di mana angin muson barat ini melalui Samudra Pasifik juga Samudra Hindia, sehingga uap air yang dibawanya itu banyak. Maka di Indonesia jadilah musim penghujan. Begitupun dengan angin muson timur. Angin muson timur berhembus sebaliknya dari benua Australia menuju benua Asia. Tetapi karena hanya melewati laut kecil saja, sehingga uap air yang dibawanya itu sedikit, maka di Indonesia jadilah musim kemarau. Nah, jadi musim hujan dan musim kemarau di Indonesia itu dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia. Selain mempengaruhi proses terjadinya hujan, letak geografis Indonesia juga sangat strategis ya, karena berada di posisi silang perdagangan maupun pelayaran dunia. Jadi, yang mau berdagang dari benua Asia menuju Australia itu melewati Indonesia. Ataupun yang ingin berlayar dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia juga melewati Indonesia. Dan ini sangat memberikan keuntungan ya buat Indonesia. Jadi, memberikan kontribusi nanti bagi kemakmuran bangsa, karena bakal memungkinkan masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan dan peradaban dari negara lain yang menyebabkan keanekaragaman budaya di Indonesia ya. Selain itu, dampak letak geografisnya juga mempengaruhi geopolitik dan wilayahan di Indonesia. Sekarang kita memasuki letak Indonesia yang terakhir, yaitu letak geologis Indonesia. Apa sih letak geologis itu? Jadi letak geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan batuan-batuan yang ada dalam tubuh buminya, atau berdasarkan batuan-batuan yang menopang wilayah tersebut. Nah, atau sering kita sebut dengan lempeng ya. Kita bisa lihat di petanya, kalau Indonesia ini ternyata berdiri di atas 3 lempeng terbesar di dunia. Yang pertama itu adalah lempeng Eurasia. Yang kedua itu lempeng Pasifik. Dan yang ketiga adalah lempeng Indo-Australia. Jadi Indonesia berada di atas 3 lempengnya. Nah, ketika lempeng-lempeng ini bergerak, maka mereka itu akan saling bertubrukan. Ketika bertubrukan, maka akan menyebabkan gempa bumi dan peristiwa alam lainnya. Sehingga akan terbentuklah nanti rangkaian pegunungan yang disebut dengan sirkum. Sehingga di Indonesia ini memiliki 2 sirkum. Di sebelah barat ada sirkum Mediterania dan di sebelah timur ada sirkum Pasifik. Nah, Indonesia juga memiliki 2 dangkalannya. Nah, dangkalan yang pertama itu dangkalan Sunda. Ini merupakan
wilayah Laut Dangkal ya. Karena disebut dangkalan Sunda itu karena dulunya Indonesia itu menyatu dengan benua Asia ya, yang disebut dengan menjorok disebut paparan Sunda, sehingga sekarang disebut dangkalan Sunda. Kemudian yang kedua adalah dangkalan Sahul. Kalau dangkalan Sahul ini disebabkan karena dulunya Indonesia itu menyatu dengan benua Australia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dampak dari letak geologis Indonesia. Seperti yang kita ketahui tadi ya, Indonesia itu kan berada di atas 3 lempeng terbesar di dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, juga lempeng Pasifik. Dimana jika ketiga lempeng ini ditubrukkan, maka nanti akan menyebabkan lipatan. Dan lipatan-lipatan itulah yang nantinya akan jadi gunung api. Makanya Indonesia ini masuk ke dalam kawasan Ring of Fire atau cincin api. Karena dari barat sampai ke timur itu berjajar ya banyak gunung api. Nah, ketika gunung api ini meletus akan mengeluarkan unsur hara atau material dari perut bumi yang mengandung banyak unsur hara yang menyuburkan tanah. Sehingga tidak heran jika Indonesia tanahnya subur. Nah, yang kedua, Indonesia memiliki potensi tambang yang tinggi. Ini dikarenakan proses tektonik dari lempeng-lempeng di Indonesia tersebut ya. Sehingga di Indonesia ini banyak sekali potensi tambang mineral, logam, serta cekungan minyak dan gas bumi. Kemudian, dampak letak geologis yang ketiga yaitu Indonesia memiliki potensi geotermal yang tinggi atau panas bumi. Karena untuk menjadikan geotermal itu syaratnya ada 2 ya. Yang pertama harus ada gunung api yang masih aktif sebagai pemanasnya. Kemudian harus ada cadangan air yang banyak ya. Sehingga nanti akan terjadilah panas bumi atau geotermal. Nah, ini sangat cocok sekali dikembangkan di Indonesia. Mengingat di Indonesia ini banyak sekali gunung api yang aktif, juga curah hujan yang tinggi. Nah, sekarang kita memasuki tentang subbab yang kedua, yaitu tentang luas wilayah Indonesia. Baik itu luas wilayah daratan ataupun luas wilayah lautannya atau perairannya ya. Nah, seperti kita ketahui, wilayah Indonesia itu terdiri dari daratan dan lautan. Nah, daratannya itu luasnya berapa? Luas daratannya yaitu sekitar 1.913.578 km persegi. Ini datanya diambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2015. Nah, untuk wilayah lautannya, wilayah lautan Indonesia itu memiliki luas 6.315.222 km persegi. Data ini diambil dari Badan Informasi Geospasial tahun 2015. Nah, jadikan catatan ya, kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dengan jumlah pulaunya itu sekitar 17.504 pulau, di mana sekitar 13.466 pulau sudah bernama, sudah berkoordinat, dan terdaftar di PBB serta diakui oleh dunia. Sementara sisanya 4.038 pulau masih belum bernama. Nah, sekarang kita memasuki submateri batas-batas negara Indonesia ya. Yang pertama adalah batas daratan Indonesia. Nah, batas daratan Indonesia di Pulau Kalimantan, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kemudian, di Pulau Timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dan di Pulau Papua, Indonesia juga berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Nah, untuk batas negaranya itu bermacam-macam, ada yang batas alami dan juga batas buatan. Jika batas alami itu biasanya dihalangi oleh sungai, gunung atau hutan, dan batas buatan itu biasanya dihalangi oleh pagar, tembok, atau pos penjagaan atau kawat berduri ya. Nah, untuk Indonesia sendiri,
banyak dibatasi oleh pos penjagaan juga kawat berduri ya, serta pagar-pagar tembok. Nah, sekarang kita memasuki batas laut Indonesia. Nah, jika batas laut Indonesia, kita mengikuti hukum laut PBB ya, di mana itu dihitungnya dari garis pantai. Indonesia mempunyai 3 zona laut. Nah, dari garis pantai ini, misalkan kita berada di sebuah pantai ya. Nah, dari tempat kita berdiri, pantai tempat kita berdiri sejauh 12 mil ke laut lepas, itu namanya zona teritorial. Di mana dalam zona teritorial tersebut, kekuasaan suatu negara memiliki kedaulatan yang penuh, sehingga kapal-kapal yang masuk ke dalam negara tersebut harus datang secara damai. Nah, kemudian dari garis pantai menuju ke laut lepas sejauh 200 mil itu namanya zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau zona ekonomi eksklusif ini biasanya merupakan batas ekonomi suatu negara. Biasanya digunakan untuk nelayan dalam mencari ikan. Nah, bisa dilihat ya di peta Indonesianya. Kalau yang warnanya biru tua itu adalah zona laut teritorial. Dan laut teritorial ini ada di dalam negara tersebut sampai 12 mil keluar dari negara tersebut. Kemudian kalau zona ekonomi eksklusif itu berada 200 mil dari pantai sampai keluar ya. Jadi kalau zona ekonomi eksklusif keluar dari negara tersebut. Nah, satu lagi ada yang namanya landas kontinen. Kalau landas kontinen itu merupakan dasar lautnya ya. Jadi landas kontinen itu sejauh 200 meter ke bawah di dasar laut itu merupakan hak negara tersebut, di mana sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya itu adalah milik negara tersebut. Nah, sekarang yang terakhir adalah batas udara Indonesia. Sebenarnya kalau untuk batas udara tidak ada batas udara ya. Jadi batas wilayah negara untuk udaranya itu mengikuti batas wilayah daratan dan lautannya. Jadi sampai mana batas daratannya, sampai mana batas wilayah lautannya. Nah, ke atasnya itu tidak ada batasannya, atau ke udaranya sampai keluar angkasa tidak ada batasannya. Ini berdasarkan hukum dari Konvensi Chicago tahun 1944 ya, bahwa setiap negara itu memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara yang ada di atas wilayahnya, sehingga tidak ada atau tidak boleh ada satupun pesawat asing yang masuk ruang udara suatu negara tanpa izin dari negara tersebut. Nah, itu batas udara khususnya Indonesia ya. Nah, kita sudah mempelajari ya hari ini tentang letak, baik itu letak astronomis, geografis dan geologis, kemudian batas daratan dan lautan, juga luas wilayah daratan dan lautan. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp-nya. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali minggu depan.